teman-teman UMKM berjualan di pasar online. Jadi, sharing session ini diinisiasikan oleh Atur Toko yang bertujuan untuk mendorong nih peserta webinar untuk memulai bisnisnya bagi yang memang belum memiliki bisnis. Nah, untuk teman-teman yang sudah memiliki bisnis, tujuannya itu untuk menginspirasi dan memantik semangat biar terus berinovasi di bisnisnya begitu. Nah, harapannya semoga sharing session hari ini berjalan lancar, semua dapat menerima kualitas video dan suara dengan baik, dan semoga ada banyak juga nih manfaat yang bisa diambil oleh teman-teman UMKM sekalian gitu. Nah, untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta sharing session yang nanti ingin bertanya, boleh nih nanti langsung aja di chat room atau ruang obrolan di Zoom ini, nanti bisa disampaikan saja pertanyaannya. Di akhir acara saya akan langsung menanyakan pertanyaannya ke Karifanya, narasumber kita gitu. Atau nanti jika ada kendala, begitu dari Zoom meeting ini, nanti disampaikan saja di WhatsApp grup yang sudah dibikin begitu. Dah, yang terakhir saya juga mau menginformasikan, jangan lupa untuk share kegiatan webinar ini ke Instastory Instagram dan tag @aturtoko.id karena akan ada hadiah untuk 2 pemenang paling menarik nih postingannya. Nah, hadiah ini bisa banget sangat bermanfaat untuk mengembangkan toko atau bisnis teman-teman UMKM begitu. Oke, baik nih teman-teman. Tanpa berlama-lama, bisa ya kita langsung mulai aja nih sharing session-nya. Di sini narasumber kita yaitu Karifa Yozi, sudah bergabung bersama kita nih. Selamat sore Karifa, halo. Halo, selamat siang Monica. Selamat siang Bapak Ibu semua. Iya, salam kenal. Halo Karifa, iya. Gimana nih Karifa kabarnya? Alhamdulillah Langsung dari baik. rumah ya Kak ya? Atau lagi di Iya, kantor nih? masih di rumah. Semoga kita semua sehat-sehat semua ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah, insya Allah. Oke. Iya, oke. Nah, di sini mungkin udah ada yang familiar ya dengan Karifa dan ada juga yang belum mungkin ya. Jadi Karifa saat ini menduduki posisi sebagai Junior Associate SME Development di Shopee Indonesia. Nah, beliau sudah banyak memberikan edukasi bimbingan pengelolaan seller di Shopee. Nah, boleh nih Karifa mungkin bisa memperkenalkan diri dan juga menyampaikan sedikit tentang profilnya. Oke, terima kasih Monica. Ini kita akan share ya. Sudah... Profil dari Kak Rifa. Oke. Siap, boleh. Halo, Kak. Koneksinya apa sudah tersambung ya, Kak ya? Iya, halo, gimana? Tadi agak putus-putus. Kenapa, Monica? Halo. Halo ya. Oke, udah boleh saya buka aja. Oke, ini sudah tersambung jelas ya, Kak, suara kami? Udah jelas ya, berarti ya? Iya, oke. Iya, silakan Kak. Oke, berarti perkenalan dari saya berarti ya. Oke, untuk Bapak Ibu semua, sebenarnya perkenalkan nama saya Rifa, saya dari Shopee Indonesia. Kalau misalnya untuk dari profil saya sendiri, saya bekerja di Shopee sudah 3 tahun dan memang fokusnya untuk mengembangkan UMKM yang ada di Indonesia juga, jadi memberikan pelatihan dan juga pembinaan bagi para UMKM untuk bisa jualan online gitu ya di Shopee Indonesia. Gitu. Jadi saya lebih ke situ Ibu-ibu. Kalau dari saya sendiri memang suka public speaking, suka berkenalan dengan orang. Jadi pengalaman yang saya lakukan dari dulu itu selalu berkaitan ataupun berhubungan dengan pemerintah ataupun dengan masyarakat luas gitu, ataupun dengan yang lainnya juga. Seperti itu sih. Oke, Pak. Oke, baik. Jadi begitu teman-teman. Memang Karifa ini pas banget ya untuk topik sharing session kita hari ini. Nah,
Pada kesempatan kali ini, Kak Rifa akan memberikan materi seputar bagaimana sih kita yang sedang berada dalam situasi sulit seperti ini tetap aktif berjualan online. Nah, bagaimana juga sih kehadiran secara online seperti apa yang dibutuhkan agar memberikan dampak signifikan? Nah, teman-teman UMKM jangan kemana-mana dulu ya, karena semua akan dikupas tuntas bareng Kak Rifa. Kalau begitu, langsung saja kepada Kak Rifa, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Monica. Oke, selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bukti. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Atur Toko yang sudah mau mengundang Shopee untuk bisa berbagi nih ilmu ataupun berbagi cerita kepada Bapak Ibu semua di siang kali ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang mau untuk meluangkan waktunya untuk hadir di siang kali ini gitu ya. Nah, mau mungkin di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu semua mau meluangkan waktunya untuk untuk menambah ilmu dan juga menambah semangat untuk berjualan online. Nah, untuk Bapak Ibu semua, jadi hari ini kita akan membicarakan mengenai potensi berbisnis online di e-commerce nih pada saat di era new normal. Nah, sekarang mungkin kita akan kenalan dulu kali ya Bapak Ibu ya. Gitu. Sekarang saya mau dong Bapak Ibu kita kenalan. Mungkin kalau ada boleh satu orang yang raise hand, nanti saya akan ada beberapa pertanyaan untuk Bapak Ibu semua. Nanti setelah itu kita kenalan lewat chat ya Bapak Ibu ya. Ada yang mau berbagi? Oke, dari Bu Salmiah ya. Oke, Bu Salmiah, halo, selamat siang. Siang, Mas. Oke, Bu Salmiah boleh mungkin diceritakan Bu Salmiah asal dari mana, lalu produknya apa aja nih? Dan kalau saya boleh tahu, Bu Salmiah kalau bisa jualan online-nya di mana aja? Boleh dikasih tahu ya. Baru di-unmute. Boleh di-unmute mungkin? Oke. Ya. Boleh diulang lagi, Bu? Ya. Saya di Jakarta Utara, Kecamatan Koja. Iya. Untuk produk saya sebagai crafter, tas atau dari bahan. Oh gitu, oke. Untuk penjualan itu saya masih di IG aja nih. Di IG aja ya? Oke deh. Harapannya kalau di 2021 apa nih Bu? Kalau boleh tahu. Harapan saya laris manis dari laris manis ya. Oke, semoga laris manis ya Bu ya. Semoga laris manis di Instagram, laris manis di Shopee juga. Oke, nah sekarang saya mau terima kasih Bu Salmiah sudah mau berbagi. Sekarang saya mau nih Bapak Ibu semua mohon sebelum kita mulai pelatihannya di mute dulu semuanya agar suaranya hanya satu pintu nih dari saya aja. Nanti kalau Bapak Ibu nanti mau bertanya di sesi tanya jawab, saya akan lebih suka juga kalau Bapak Ibu langsung nanya langsung ya. Jadi kita komunikasi juga lebih enak. Nah, sekarang kita kenalan dulu. Boleh di chat, diperkenalkan namanya siapa, lalu asal dari mana, dan produknya apa aja. Boleh dikasih tahu ya 3 hal ya. Namanya siapa, asalnya dari mana, dan produknya apa aja. Nanti kita sambil kenalan, sambil juga memperluas networking kita juga. Oke, boleh Bapak Ibu ya di chat ya. Sambil saya sekarang untuk share screen dulu untuk materi kita kali ini. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Oke, nah sekarang hari ini kita akan membicarakan mengenai potensi bisnis online melalui e-commerce di era new normal sebenarnya seperti apa sih? Sudah terlihat kok Kak Rifa. Sudah terlihat ya Monica ya? Oke, terima kasih. Oke, Bapak Ibu mungkin boleh dikasih tahu ya, masalah Pak Farhan, lalu Bu Suryana, produknya apa aja dan asal dari mana? Nah, sudah terlihat. Untuk Bapak Ibu, jadi hari ini kita sebenarnya bertujuan untuk membuka wawasan Bapak Ibu semua dan juga untuk berbagi semua kenapa Bapak Ibu harus berjualan online nih. Lalu sebenarnya tahapannya apa sih yang harus dipersiapkan dan juga mungkin tips and trik sedikit bagaimana kalau misalnya Bapak Ibu mau berjualan online. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, jadi kita hari ini akan membicarakan mengenai potensi bisnis online nih. Kalau kita ngomongin tentang bisnis online, sekarang saya akan memberikan sedikit mengenai update terkini tentang cara berjualan online. Nah, untuk Bapak Ibu semua, yang namanya kita berbisnis online, yang pastinya kita bisa mengirim produk kita ke seluruh Indonesia nih.
Mungkin kalau misalnya kita jualan produk makanan, mungkin yang hanya mengunjungi ataupun yang membeli produk kita, orang yang mengunjungi toko kita aja. Nah, tapi kalau kita sekarang jualan online, kita berkemungkinan untuk bisa mengirim produk kita ke seluruh kota, ke kota lain, ataupun ke seluruh Indonesia nih. Nah, dari segi pangsa pasar sendiri, Indonesia memang didukung dengan populasi yang sangat besar ya Bapak Ibu ya. Gitu. Lalu dia dukung juga dengan penggunaan akses internet dan juga smartphone yang sangat besar, yaitu sebesar 90% nih. Nah, ngomong-ngomong tentang pandemi ini Bapak Ibu, ternyata di sekarang ini terjadi perubahan perilaku nih. Yang pertama adalah Bapak Ibu ternyata ada perubahan untuk dari segi durasi penggunaan internet nih. Jadi 7 jam 59 menit. Mungkin dulu kita hanya mengakses internet cuma 3 jam atau 4 jam, sekarang jadi 7 jam 59 menit nih. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau seperti sekarang ini kita belajar gitu ya, kita juga berbagi, ini kan kita juga menggunakan internet juga. Dan sekarang juga orang punya hobi baru, yaitu sekarang itu lebih adiktif gitu ya dalam menggunakan sosial media nih. Mungkin kalau misalnya sebelumnya menurut riset, orang Indonesia ini mengakses internet bisa sampai 2 jam. Sekarang bisa sampai 3 jam 26 menit nih Bapak Ibu untuk scroll-scroll HP aja ataupun scroll-scroll ngelihat di Instagram gitu ya. Nah, lalu sekarang sebenarnya dengan adanya hal tersebut, perubahan tersebut gitu ya, karena mungkin kita sekarang lebih banyak di rumah juga Bapak Ibu, dampaknya untuk aplikasi belanja online sebenarnya seperti apa? Nah, yang pertama adalah dampaknya terjadi nih kenaikan aktivitas sebesar 300% nih Bapak Ibu gitu ya dari segi aktivitas kunjungan. Jadi mungkin kalau dulu kita kehabisan masker di awal-awal pandemi, carinya pasti di online kayak gitu ya. Ataupun mungkin sekarang karena kita sekarang lebih banyak di rumah, makan siang yang harusnya kita keluar gitu ya, akhirnya kita buka-buka aplikasi belanja online misalnya. Dan juga dari segi transaksi, ini terjadi nih kenaikan sebesar 400%. Dan hal ini Bapak Ibu ternyata sangat dirasakan oleh para UMKM baru ataupun penjual-penjual baru yang melihat peluang nih dalam bisnis online ini sendiri. Nah sekarang kita dan juga atur toko sebenarnya pengen nih mengajak Bapak Ibu untuk bisa berjualan online. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah setelah itu, habis itu apalagi nih Bapak Ibu. Nah kenapa sih hal ini terjadi? Kalau misalnya dulu kita punya 2 pilihan, kita bisa belanja offline, bisa belanja online ya. Kita bisa pergi ke mall, bisa pergi ke pasar, bisa kulineran langsung gitu ya. Nah, kalau misalnya sekarang karena kita merasa akan lebih nyaman jika kita berada di rumah, kita merasa lebih aman dan juga sekarang ada PSBB juga dan ada PSBB lanjutan juga, akhirnya masyarakat pun lebih banyak memilih untuk belanja online daripada belanja offline nih Bapak Ibu gitu ya. Oke, saya lihat sudah banyak yang mulai sharing nih. Boleh ya Bapak Ibu yang lain ya, boleh dibagikan produknya apa aja, asal dari mana aja nih. Oke, setelah itu untuk Bapak Ibu, nah sekarang saya akan membicarakan lagi nih mengenai update terkini gitu ya, mengenai pengguna produk digital ataupun pengguna e-commerce ini sendiri gitu. Di tahun 2020 sebenarnya seperti apa sih? Nah, Bapak Ibu semua ternyata tahun 2020 ini membawa percepatan literasi digital. Jadi sekarang ternyata orang ini lebih pinter nih untuk memakai handphone, memakai internet ataupun memakai aplikasi online juga gitu ya. Ternyata dengan kondisi seperti ini gitu ya, ternyata terjadi kenaikan sebesar 30% nih Bapak Ibu gitu ya untuk pengguna baru gitu ya dari e-commerce itu sendiri. Nah, ini terjadi kenaikan sebesar 37%. Nah, lalu saya mau tanya juga nih, di sini mungkin ada yang daerahnya selain Jabodetabek, mungkin tinggalnya Bapak Ibu asalnya mungkin dari Kalimantan, dari Jawa, ataupun mungkin dari Sumatera gitu ya. Nah, Bapak Ibu juga ternyata harus tahu nih, ternyata dari 37% terjadi kenaikan pengguna baru gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ternyata 56%-nya itu tinggalnya itu bukan di daerah kota gitu. Nah, berarti hal ini menunjukkan terjadi kenaikan permintaan dalam hal transaksi online gitu ya di daerah non metropolitan gitu ya. Nah, jadi untuk Bapak Ibu semua ini kesempatan nih untuk kita semua yang berjualan online gitu ya, kita yang berada di daerah-daerah untuk tetap bisa berjualan online. Nah, lalu ternyata menurut riset selama pandemi ini juga terjadi peningkatan untuk frekuensi penggunaan internet nih gitu ya. Yang tadinya mungkin sebelum pandemi itu 24%, selama pandemi 46%, dan setelah pandemi ini di akhir tahun 2020 sebesar 34%.
Nah, Bapak Ibu semua, dari 30% ini terjadi kenaikan pengguna baru nih Bapak Ibu ya, gitu ya. Kalau misalnya digadang-gadang, kalau nggak salah pengguna baru untuk dari segi e-commerce sendiri ini sekarang berjumlah 150 juta orang, gitu ya, di Indonesia itu sendiri. Nah, 93%-nya ini pun juga sekarang ternyata pengguna baru ini akan tetap menggunakan layanan produk digital ataupun e-commerce gitu ya selama pandemi COVID-19 ini, gitu ya. Oke, nah kalau misalnya setelah itu, apalagi nih Bapak Ibu? Jadi ini kan tadi udah kita omongin juga ya tentang potensinya, dan ternyata di tahun 2020 peningkatannya makin banyak lagi gitu ya. Nah, untuk kondisi e-commerce sendiri sebenarnya seperti apa? Nah, kalau kita bisa lihat, untuk Indonesia sendiri nih Bapak Ibu, kita ini sebenarnya memegang pangsa pasar paling besar nih di Asia Tenggara, sebesar 60% gitu ya. Makanya ini sebenarnya jadi potensi untuk kita semua nih gitu. Dan juga ternyata terjadi peningkatan permintaan masyarakat sebesar 5 kali lipat dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Nah, ngomong-ngomong lagi dengan pandemi ini, sebenarnya yang paling dicari oleh pengguna baru tuh yang tadi 30% itu, dia akhirnya pakai e-commerce gitu ya. Yang paling dicari apa sih? Pertama adalah produk kebutuhan sehari-hari, elektronik, kecantikan, dan juga pakaian nih Bapak Ibu. Gitu. Dan juga dalam jangka panjangnya, Bapak Ibu semua, ternyata gitu ya. Nah, ini untuk e-commerce sendiri ini valuasi pasarnya di Asia Tenggara diproyeksikan mencapai 2.002 triliun gitu ya, 2.200 triliun nih di tahun 2025. Jadi untuk Bapak Ibu semua, sebenarnya tahun 2021 ini adalah saat yang tepat untuk kita bisa mengembangkan bisnis online kita dengan adanya mungkin kondisi sekarang yang sebenarnya sedikit menguntungkan gitu ya dalam hal bisnis online gitu ya, dengan perubahan perilaku masyarakat, dan dalam jangka panjangnya ini sekarang sebenarnya sangat cerah nih Bapak Ibu gitu ya. Jadi semoga Bapak Ibu makin semangat ya Bapak Ibu ya setelah melihat data-data ini. Oke. Nah, setelah itu untuk Shopee sendiri sebenarnya seperti apa sih Bapak Ibu untuk pencapaiannya? Nah, ini adalah sebenarnya sedikit pencapaian pada saat campaign 12-12 kemarin. Ada yang suka belanja di Shopee kemarin, terutama pada saat 12-12. Nah, untuk Bapak Ibu semua yang pada saat 12-12 ini, sebenarnya Shopee pencapaiannya seperti apa sih? Kalau kita bisa lihat di Shopee Indonesia sendiri, ini ada fakta-fakta unik nih Bapak Ibu. Pertama adalah untuk penjualan tertinggi, itu ada lebih dari 1,3 juta produk ini terjual dalam waktu 1 jam untuk daerah Jawa Barat gitu ya. Jadi sebenarnya permintaannya itu sekarang sangat besar gitu ya untuk daerah Jawa Barat, dan ini potensi juga untuk para UMKM di Jawa Barat juga. Lalu untuk di sini ada mengembangkan bisnis kosmetik mungkin. Nah, ini sebenarnya produknya juga kosmetik baik lokal ataupun yang juga dari luar itu sekarang sangat diminati, apalagi karena sekarang produk lokal makin diminati ya gitu. Nah, ini ada 4.000 produk perawatan wajah terjual tiap menitnya, dan juga tetap 1,2 juta produk smartphone aksesoris terjual. Lalu kita juga punya hobi baru sekarang selama pandemi ini, yaitu adalah mungkin beres-beres rumah. Kita suka mempercantik rumah sekarang. Jadi 2,5 juta produk gitu ya, tempat penyimpanan aja nih Bapak Ibu itu terjual gitu ya di Shopee selama campaign 12-12 kemarin. Lalu juga dari pihak Shopee, kita juga selalu berusaha untuk membuat para pengguna kita nyaman dan juga senang gitu ya menggunakan aplikasi kita. Jadi untuk Shopee Games sendiri pun juga 2,7 miliar kali gitu ya Shopee Games dimainkan gitu ya. Dan Shopee Bubble dan Shopee Candy pun dimainkan dalam waktu 28 jam. Dan juga untuk penggunaan Shopee Pay sendiri dalam hal transaksi terjadi peningkatan 18 kali lipat. Dan juga untuk Shopee Live gitu ya ternyata ditonton 450 juta kali. Nah, ini sebenarnya adalah sarana untuk para UMKM ataupun penjual yang ada di Shopee bisa berkomunikasi langsung nih untuk memasarkan produknya. Nah, jadi ini adalah dari segi pencapaian Shopee nih Bapak Ibu. Nah, sebenarnya kalau untuk Bapak Ibu sendiri keuntungannya apa sih kalau Bapak Ibu mau berjualan online? Nah, jadi kalau dari kita sendiri, makanya ini kita tadi tanya ya Bapak Ibu ya, Bapak misalnya Ibu Salmia tadi sudah jualan online atau belum nih? Karena kalau jualan online sebenarnya adalah kita bisa menjangkau pembeli baru. Mungkin Bapak Ibu semua di sini punya langganan gitu ya, ataupun punya distributor. Dengan adanya kita berjualan online bisa nambah reseller baru, bisa nambah juga pembeli baru.
Lalu juga kita bisa menambah pendapatan baru ya Bapak Ibu ya, gitu. Dan juga distribusinya luas dengan berbagai jasa kirim dan lebih fleksibel dari segi waktu dan tenaga karena semuanya bisa diatur lewat handphone aja nih Bapak Ibu dalam hal transaksinya. Nah, lalu coba di sini nih mungkin baru sedikit nih yang sharing ya produknya apa aja, asalnya dari mana, boleh ditambahin lagi Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya mungkin akan memperlihatkan sedikit nih, mungkin mengenai produk yang laris manis saat di normal seperti apa sih. Makanya tadi saya tanya nih, produknya sekarang apa aja gitu ya. Nah, ini adalah sebenarnya bisa jadi referensi juga untuk Bapak Ibu semua yang mungkin baru mau mengembangkan bisnis nih gitu ya. Nah, ini produk yang laris manis saat kita survei gitu ya. Yang pertama adalah ternyata produk new normal kit seperti masker, desinfektan, hand sanitizer, dan peralatan makan pribadi. Nah ini pasti ya Bapak Ibu ya wajib ya, karena kita sendiri aja, satu orang aja mungkin punya masker, nggak mungkin 3, pasti minimum 7 gitu ya, agar bisa diganti setiap harinya. Nah lalu juga produk-produk kesehatan yang bisa meningkatkan imunitas kita, seperti vitamin C, obat herbal, multivitamin, ada yang jual di sini gitu ya. Nah ini bisa juga nih, karena sekarang pasti dikonsumsi setiap hari ya. Nah lalu Bapak Ibu, masuk lagi nih, sekarang produk yang laris manis ini memang sangat dipengaruhi dengan perubahan perilaku. Kalau dulu mungkin kita suka kulineran ya di sini ya Bapak Ibu ya, suka kulineran gitu ya, mau di restoran ataupun mungkin di pinggir jalan. Nah kalau misalnya sekarang kita punya hobi baru, yaitu adalah memasak gitu Bapak Ibu. Nah jadi produk-produk seperti produk sembako, daging, sayur, dan buah, ataupun produk frozen food, makanan instan gitu ya. Nah, ini sekarang ini sangat diminati nih Bapak Ibu. Saya lihat tadi di sini banyak ya produk makanan instan ataupun snack kemasan juga. Nah, ini sebenarnya sebuah kesempatan juga untuk kita gitu ya, untuk kita bisa mengembangkan bisnis kita nih. Lalu juga minuman juga sama, dan juga seperti yang saya bilang tadi, kita punya hobi baru lagi gitu ya, yaitu beres-beres rumah ataupun juga tanaman gitu ya. Nah, makanya produk-produk perlengkapan rumah dan juga produk yang berkaitan dengan tanaman ini juga sekarang sedang laris manis. Untuk fashion seperti apa nih? Kalau untuk fashion, Bapak Ibu, nah ini kalau kita bisa lihat produk-produk seperti pakaian rumah, mulai dari kaos, daster, celana pendek, piyama, legging, ataupun yang lainnya, itu sekarang ini sangat diminati. Kenapa? Karena mungkin kalau sekarang kita lebih banyak aktivitas dari rumah. Dulu mungkin kita cuma ganti baju sekali, sekarang mungkin sehari bisa 2 kali 3 kali Bapak Ibu untuk ganti baju. Nah jadi permintaannya juga semakin lama semakin tinggi juga. Dan juga produk hobi dan olahraga. Nah ini semoga bisa menjadi referensi ya untuk Bapak Ibu semua. Oke, nah sekarang saya mau masuk ke pertanyaan kedua nih. Boleh dijawab ya Bapak Ibu ya di kolom chat ya. Saya pengen tahu dong di sini channel penjualan online-nya di mana aja. Mungkin Bapak Ibu boleh kasih tahu, saya jualannya besarnya di Instagram Mas, ataupun jualannya besarnya di Facebook, di WhatsApp, ataupun mungkin sudah ada jualan di Shopee, boleh dikasih tahu juga ya, ataupun di marketplace lain juga boleh. Gitu. Saya pengen tahu nih Bapak Ibu kebanyakan jualan online-nya di mana aja. Boleh dijawab ya, di chat ya Bapak Ibu ya. Oke, nah sekarang kita akan membicarakan sedikit mengenai perilaku konsumen nih. Mungkin ini bisa jadi juga referensi juga untuk Bapak Ibu semua gitu ya, mengenai tipe-tipe pembeli yang ada di Indonesia juga. Oke, Mas Iksan tadi ada yang jualannya masih di Instagram aja. Bu Posna jualannya dari reseller ya, dan business to business. Oke, boleh di-share ya Bapak Ibu ya, jualannya dari mana aja nih. Oke, makasih Mbak Alin. Oke. Nah untuk Bapak Ibu semua, ini kita bisa lihat nih ya, tipe pembeli di Indonesia sebenarnya seperti apa, ataupun di Asia Tenggara sendiri. Nah ini ada yang tipenya ini adalah sebenarnya high spenders. Dia ini, tipenya ini ada yang evolve shoppers, jadi dia membeli produk karena inovasinya, karena rasa baru, ataupun karena model baru, gitu istilahnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah untuk mungkin Bapak Ibu di sini contohnya seperti apa nih? Mungkin bagi yang suka produk-produk misalnya dulu handphonenya kameranya sekarang ada 2, lalu ada keluaran baru nih keluarnya ada 3 gitu kameranya. Nah ini dia pasti akan beli langsung. Nah ini adalah tipe-tipe pembeli yang memang fokusnya ini ke inovasi produk, ataupun ada rasa baru, wah dia pengen beli langsung nih kayak gitu itu juga bisa. Lalu ada yang lifestyle shoppers, dia ini tipenya ini memang loyal gitu ya dalam satu produk aja. Contohnya adalah mungkin produk-produk seperti iPhone gitu ya, memang punya
loyalitas gitu ya dari customer itu sendiri. Nah, tipenya seperti itu tuh. Jadi dia tipenya ini yang lifestyle shoppers. Ada juga nih, ya ini yang paling banyak di Indonesia. Nah, ini adalah sebenarnya purposeful shoppers. Dia ini sudah tahu mengetahui produknya apa aja yang ingin dibeli dan juga pasti akan memprioritaskan kategori produk. Ada juga yang value hunters nih. Dia ini melihatnya harga ataupun diskon. Jadi dia bisa nih teliti banget dari harga satu toko ke toko yang lainnya nih Bapak Ibu gitu. Jadi dia memang membandingkan dari segi harga. Ada juga yang low spenders. Kalau ini pengeluaran dia dalam belanja online sedikit gitu ya. Biasanya ini adalah anak-anak muda nih, adik-adik kita. Nah, ini dia biasanya baru mulai belanja online ataupun mungkin orang tua kita juga yang generasi Z gitu ya. Nah, ini mereka ini biasanya akan mencari produk-produk yang sulit banget dicari di offline. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, lalu di sini tadi saya lihat nih, boleh dikasih tahu lagi ya, penjualan dari mana aja. Nah, lalu ini juga bisa jadi juga referensi untuk Bapak Ibu. Nah, ini kita akan kasih tahu tips and triknya seperti apa dan juga berdasarkan profil pembeli yang ada di Indonesia. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat nih, kalau di sini kita membaginya berdasarkan gender dan juga berdasarkan profilnya. Pertama adalah pria. Kalau pria ini dia baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, dia akan mencari produk-produk hobi ataupun instrumental. Biasanya kalau pria, nah ini cari informasinya ini to the point. Dia akan melihat ke spesifikasi produk dan cenderung tidak peduli promo. Untuk Bapak Ibu yang mungkin produknya fokus ke pria nih, mungkin dari segi jaket ataupun mungkin produknya sepatu gitu ya, ataupun yang lainnya. Nah ini fokuslah untuk memberikan informasi mengenai spesifikasi produk, baik itu di foto produk ataupun itu di deskripsi produknya. Itu sangat penting Bapak Ibu, karena pasti kalau pria ini dia melihat spesifikasi produk. Siapa di sini mungkin yang produknya wanita? Nah, kalau wanita kita bagi dari 3 bagian nih. Nah, yang pertama adalah mulai dari wanita yang sudah bekerja tapi namun belum menikah. Ada yang sudah menikah, baik itu bekerja ataupun belum bekerja ataupun tidak bekerja, dan juga anak muda nih. Nah, kalau misalnya kita bahas dulu bagi yang anak muda, dia akan membahas mengenai kebutuhan pribadi ataupun produk-produk yang sedang tren. Gitu ya, misal produk-produk yang sedang ramai di TikTok ataupun produk-produk K-pop kayak gitu ya, dia akan carinya yang sedang tren nih. Nah, lalu kalau misalnya wanita yang sudah menikah, dia akan mencari produk yang kebutuhan sehari-hari. Lalu kalau misalnya wanita yang belum menikah dan sudah bekerja, dia akan melihat produk yang lebih ke ekspresi diri nih, gitu ya. Nah, biasanya untuk wanita dia akan membandingkan dari segi harga, merek, ulasan ataupun variasi dari produknya, gitu ya. Kalau misalnya wanita yang sudah menikah, biasanya pasti dia akan melihat nih dari segi harga ataupun dari segi ulasan. Kalau misalnya wanita yang sudah belum menikah tapi sudah bekerja, dia akan melihat dari segi ulasan dan variasi produk, gitu ya. Nah, biasanya pasti kalau misalnya wanita ini suka diskon ya Bapak Ibu ya, apalagi kalau misalnya yang sudah menikah dan anak muda ataupun mahasiswa gitu ya, dia pasti akan melihat sekali dari segi harganya, gitu Bapak Ibu. Nah, jadi ini semoga bisa menjadi referensi ya untuk Bapak Ibu semua. Lalu ada lagi nih, sekarang saya akan bahas lagi mengenai tren marketing yang ada di 2020. Nah, untuk Bapak Ibu semua, semoga ini bisa jadi referensi nih dan juga bisa jadi strategi untuk Bapak Ibu semua. Pertama adalah konten video. Nah, jadi konten-konten video nih, mulai dari konten videonya seperti apa aja sih? Mulai bisa dari review produknya seperti apa, dari detailnya gitu ya, ataupun review produknya, ataupun mungkin tata cara pemakaian. Nah, konten-konten video ini sekarang sangat diminati nih, karena kita pasti akan lebih menarik gitu ya, karena biasanya sekarang foto-fotonya udah oke, kalau ada video akan lebih bagus lagi nih untuk promosinya. Jadi Bapak Ibu bisa membuat video-video simple gitu ya, ataupun sekarang tata caranya banyak ya di TikTok ya, ataupun mungkin di Instagram juga diajarkan. Nah, Bapak Ibu bisa nih untuk membuat konten-konten video mengenai produk Bapak Ibu. Lalu bisa juga personalisasi. Nah, ini sebenarnya lebih ke branding. Gimana caranya kita, seperti yang saya sudah bilang tadi nih. Tadi kan saya sudah bilang ya, tipe-tipe pembeli yang ada di Indonesia seperti apa. Berdasarkan gender, berdasarkan profilnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu coba buatlah desain ataupun mungkin penulisan deskripsi yang memang bisa mengena ke hati para calon pembelinya gitu ya. Misalnya kalau sekarang produk saya ini produk makanan, gimana produk saya ini bisa menggugah selera nih dari segi foto, dari segi deskripsinya juga gitu ya Bapak Ibu ya.
Nah, lalu partisipasi konsumen juga sekarang sangat berpengaruh gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk partisipasi konsumen ini baik di Shopee ataupun di Instagram bisa kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Bisa lewat voting, lalu lewat mungkin tanya jawab, giveaway gitu ya, ataupun juga yang lainnya. Nah, setelah itu sekarang pun juga pembeli melihat juga nih brand purpose ataupun mungkin dampak sosial yang akan Bapak Ibu berikan nih kalau misal mereka membeli produk Bapak Ibu. Misalnya contoh, produk yang akan bagi Bapak Ibu yang membeli produk kami gitu ya, berarti setengah kilogram beras akan kami donasikan untuk kaum duafa misalnya, atau enggak 10% dari hasil penjualan ini akan kami bagikan untuk korban banjir di Kalimantan Selatan. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya bisa menjadi sebuah penambahan untuk value marketing yang Bapak Ibu lakukan juga gitu ya. Nah, jadi semoga ini bisa jadi ini nih referensi untuk Bapak Ibu semua. Kira-kira kalau saya mau tanya di sini Bapak Ibu boleh jawab di chat. Yang kurang di mana nih? Mungkin Mas Rifa saya kurang di partisipasi konsumen, saya kurangnya di konten video, ataupun mungkin kayaknya desain-desain saya ataupun kalimat-kalimat yang saya berikan ini belum cocok nih kepada calon pembeli. Nah, boleh ya dikasih tahu ya, gitu. Misalnya kalau saya jualannya piyama, pasti harusnya menggunakan kata-kata kasual ya. Halo sis, ataupun menggunakan kata-kata yang lebih fokusnya ke cewek gitu ya. Nah, apakah sudah diterapkan atau belum? Kalau untuk Shopee sendiri, nah ini kita akan jelaskan sedikit Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya kalau dari Shopee sendiri ya Bapak Ibu ya. Kalau kita adalah sebenarnya ini marketplace, tempat bertemunya penjual dan pembeli. Kita fokus dalam pengembangan semuanya lewat aplikasi dan juga kita mengadaptasi fitur-fitur yang ada di sosial media. Shopee sendiri dibuka di 7 negara dan Indonesia menyumbang nih Bapak Ibu untuk dari segi bisnisnya ini 40% di Asia Tenggara sendiri gitu ya. Jadi memang potensinya sangat besar. Dan kabar baik juga dari Shopee sendiri, kita pencapaiannya di tahun 2020 kita berhasil untuk membuka program untuk ekspor dari lokal ke global. Jadi sistem ekspornya ini adalah para UMKM ataupun para penjual yang ada di Indonesia, dia bisa kita buka gitu ya channel penjualannya itu di Shopee yang ada di Asia Tenggara. Kita buka di 3 negara, sekarang ada di Malaysia, Singapura, dan juga Indonesia. Dan ternyata responnya baik. Kemarin pada saat 77 kami berhasil membantu para UMKM untuk menjual produknya sebesar 10.000 produk nih. Gitu ya, 10.000 produk pada campaign 77. Oke, ada yang bilang nih, saya masih kurang di personalisasi. Oke, saya masih kurang di captionnya. Ada yang saya kurang masih di brand purpose ataupun di konten juga ya. Boleh nih dikasih tahu nih Bapak Ibu nih, kurangnya di mana? Bisa jadi referensi untuk kita semua ya. Nah, setelah itu, nah untuk peran Shopee untuk UMKM, mungkin kalau dari kita, apa yang bisa Shopee bantu nih untuk Bapak Ibu semua, kita bisa bantu dari segi edukasi dan juga pembinaan nih untuk Bapak Ibu semua, melalui program Sobat UKM Shopee dan juga program Bimbel Shopee. Untuk program Sobat UKM Shopee ini adalah program dasar untuk Bapak Ibu semua yang mau berjualan di Shopee. Jadi kita akan ajarkan cara dasar untuk buka toko di Shopee seperti apa. Dan juga untuk Bimbel Shopee ini adalah program mentoring 1 bulan oleh tim Shopee. Nanti Bapak Ibu akan kita ajarkan untuk bagaimana membahas lagi lebih banyak lagi fitur-fitur cara berjualan di Shopee. Nah, untuk Bapak Ibu semua, dari kita sendiri sebenarnya ini programnya gratis dan kita memang ingin membantu Bapak Ibu semua untuk bisa nih berjualan online, pecah telur, dapat order dan sampai bisa jadi star seller nih di Shopee. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang merasa kurang di konten ataupun cara penulisan gitu ya, mungkin brand purpose-nya belum dapat ataupun partisipasi konsumennya seperti apa, nanti kita akan ajarkan nih gitu ya di kelas Bimbel Shopee. Nah, lalu untuk Bapak Ibu yang mengikuti program ini akan kita bantu juga dari segi penjualan. Nah, ini kanal penjualannya bisa dari program ataupun channel campaign Kreasi Nusantara. Ini adalah campaign khusus untuk produk UMKM nih Bapak Ibu. Gitu. Dan biasanya pun kita juga bekerja sama dengan pihak pemerintah juga untuk campaign Bangga Buatan Indonesia. Nah, untuk Bapak Ibu semua, dari pihak Shopee sendiri kita juga membantu dari segi marketingnya, mulai dari brand ambassador, campaign-campaign yang menarik gitu ya, mulai dari 10-10 sampai 12-12 gitu ya, ataupun program gratis ongkir ekstra.
dan juga konten-konten yang update nih di sosial media. Karena dari Shopee sendiri kita untuk Instagram followersnya paling besar nih Bapak Ibu dibandingkan marketplace lain. Jadi kita selalu bagaimana caranya bisa berkomunikasi dengan para pembeli kita, gitu Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya setelah itu, kalau Bapak Ibu yang ingin berminat untuk berjualan di Shopee, nanti bisa gabung bersama kita ke program Bimbel Shopee. Nah, ini adalah salah satu cerita nih Bapak Ibu gitu ya. Dari kisah sukses UMKM yang ikut dengan program dengan kita. Pertama ini ada Pak Aji, beliau dari Moika Food. Nah, beliau ini adalah UMKM yang menang gitu ya dalam annual dinner Shopee di tahun 2019. Jadi Pak Aji ini ceritanya dia buka toko di Shopee dari 2017. Tapi besarnya di Instagram nih Bapak Ibu. Nah, cuma di Shopee dia kecil banget penjualannya. Lalu ikut kelas bareng sama kita gitu ya di tahun 2019 bulan Juli 2019. Lalu ternyata Pak Aji ini gitu ya. Nah, dia selama penjualannya dia mengikuti ke program Bimbel Shopee ini selama 1 bulan. Nah, setelah itu alhamdulillah bulan Oktobernya Pak Aji ini bisa menjadi star seller nih Bapak Ibu dalam waktu 4 bulan. Dan ternyata dalam kurun waktu 4 bulan terjadi peningkatan sebesar 199 kali. Kenapa 199 kali? Karena Pak Aji yang jualannya tadinya cuma 10, 5, atau 15 gitu ya setiap bulannya. Sekarang penjualannya ini mencapai ribuan nih Bapak Ibu setiap bulannya. Pak Aji ini produknya apa aja? Produknya itu dia itu ada basreng, lalu bakso aci, lalu ada juga paru gitu ya, produk-produk makanan gitu ya. Dan ini Pak Aji ini sekarang penjualannya ini sekarang ini ribuan. Yang tadinya karyawannya cuma 2 sama istrinya, sekarang bisa 7. Yang tadinya kerja di hotel dua-duanya, sekarang ini resign dan akhirnya fokus untuk berjualan online. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu salah satu ceritanya pun juga sama. Ini yang ada di pandemi kemarin, namanya yang bergabung dengan kita pada saat pandemi kemarin, namanya dari Farakalu. Ini sebuah brand hampers, brand fashion juga dari Jogja. Produknya ini lebih ke batik tapi kasual-kasual. Harganya middle ke atas juga kalau Bapak Ibu yang ragu jualan di Shopee gimana caranya gitu ya dengan harga yang agak di atas. Nah, ini bisa mengikuti dari Farakalu nih. Dia jualan di Shopee, gabung sama Shopee bulan Maret, buka tokonya. Lalu bulan April ikut sama kelas Bimbel Shopee, alhamdulillah bulan Juninya bisa jadi star seller. Gitu Bapak Ibu. Nah, jadi untuk programnya dari kita sendiri sebenarnya nanti kalau Bapak Ibu berminat kita akan kasih linknya. Untuk kalau Bapak Ibu mau berjualan di Shopee, nanti kita akan pertama ada kelas onboarding dulu, yaitu kelas dasar nih, kita ajarin secara dasar, cara buka toko di Shopee. Habis itu Bapak Ibu nanti akan kita undang untuk ikut kelas bimbel selama 1 bulan. Dan nanti di setiap minggunya, itu nanti ini akan Bapak Ibu akan mendapatkan kelas yang membahas mengenai fitur-fitur cara jualan di Shopee. Seperti fitur Shopee Feed, Shopee Live, lalu ada kelas promo, ada kelas iklan, ataupun yang lainnya nih Bapak Ibu. Nah, dari kita sendiri, memang sistemnya ini ada tugas, ada reward. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya mengajarkan tugas-tugas yang berkaitan dengan toko Bapak Ibu, nah mungkin apalagi kalau misalnya dibantu nih sama tim atur toko juga nanti, Bapak Ibu akan mendapatkan berkesempatan juga untuk ikut campaign nih. Yang pertama adalah Hot Deals dan juga Kreasi Nusantara. Nah, ini Bapak Ibu programnya gratis dan tidak dipungut biaya. Bapak Ibu cukup menyediakan aja waktu seperti ini dan juga paket data yang pastinya dan semangat untuk berjualan online. Karena kita pengennya Bapak Ibu bisa sukses nih berjualan di Shopee, bisa jadi star seller di Shopee. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau berminat, boleh join sama kita. Mungkin juga nanti akan dibantu juga oleh tim atur toko juga akan lebih bagus nih. Apalagi kalau Bapak Ibu sudah bergabung dengan tim atur toko gitu ya. Nah, jadi nanti untuk Bapak Ibu semua, kalau bisa berminat, boleh dong ketik jadi penjual ya. Kalau misal mau berminat, boleh ketik jadi penjual. Kalau mau ikut ke program Bimbel Shopee. Gitu Bapak Ibu. Nah, jadi seperti ini untuk programnya gitu ya. Jadi ini sangat cocok nih. Pertama adalah untuk Bapak Ibu yang belum pernah berjualan ataupun yang sudah jualan di Shopee tapi belum pecah telur nih, seperti Pak Aji dulu. Nah, ini cocok sekali kalau mau ikut, monggo boleh ikut kelas Bimbel Shopee. Ini di linknya, boleh di screenshot, boleh di foto. Nah, ini linknya untuk link WhatsApp-nya itu ada di bit.ly/Shopee26.
Nanti untuk kelas onboarding-nya akan kita adakan di tanggal 2 Februari 2021 hari Selasa jam 2 siang juga. Sama minggu besok hari Selasa jam 2 siang. Nah ini Bapak Ibu kalau mau boleh di screenshot, boleh di foto gitu ya. Nanti boleh masuk ke grup WhatsApp-nya. Untuk detailnya nanti akan kita kasih tahu dan kita kabari juga di grup WhatsApp. Gitu. Nah kalau ada yang mau berminat boleh ya Bapak Ibu ya. Oke, dari saya itu aja untuk sharing kali ini. Semoga kelas kali ini pertama satu bisa membuka wawasan Bapak Ibu ataupun membuka inspirasi untuk berjualan online gitu ya. Kedua bisa juga mengambil tips and tricks dari saya yang sudah saya berikan tadi. Dan kalau Bapak Ibu ingin berminat, ingin berjualan ataupun ingin mengembangkan bisnisnya di Shopee, boleh gabung ke link yang ada di depan, yaitu adalah bit.ly/Shopee26. Oke, dari saya itu aja. Nah, sekarang kita akan buka untuk sesi tanya jawab ya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Rifa yang telah memberikan materi yang sangat jelas ya Kak ya. Baik, mungkin tadi teman-teman sudah mendengar langsung juga dari Kak Rifa terkait topik kali ini. Nah, sebelum saya mengakhiri acara, saya sudah sempat mengumpulkan beberapa pertanyaan nih dari teman-teman yang akan langsung saja nih saya tanyakan ke Kak Rifa. Nah, yang pertama nih Kak Rifa, pertanyaan pertama dari Ibu Salmiah dan Hesti. Nah, pertanyaannya, gimana sih caranya captioning atau penulisan teks untuk produk yang baik, gitu Kak? Oke, sebenarnya kalau misalnya untuk captioning atau penulisan produk yang baik, itu kita sebenarnya kalau dari Shopee sendiri kita ada nih kalau di kelasnya kita akan memberikan lebih banyak lagi nih mengenai tipsnya. Cuma kalau dari saya sendiri, sebenarnya pertama adalah Bapak Ibu harus menjelaskan dulu pertama kata sapaannya. Jadi kata sapaan kalau bisa kita pasin juga nih dengan tipe pembeli kita seperti apa, profil pembelinya seperti apa. Kalau kita jualan pajamas nggak mungkin dong ngomongnya high bro, ngomongnya high sis gitu ya pasti. Kalau misalnya kita jualan produk bayi gitu ya, pakaian bayi berarti mungkin high moms misalnya seperti itu. Jadi kita jelaskan dulu. Yang pertama itu adalah dari segi sapaannya dulu, lalu setelah itu kita jelaskan lagi, mungkin asal produknya boleh dari mana, mungkin Bapak Ibu produknya diproduksi di mana, itu boleh kasih tahu juga. Misalnya kalau kopi kan biasanya kita akan menceritakan tentang kopi itu asalnya dari mana ya, kayak gitu. Lalu setelah itu kita akan bisa jelaskan lagi mengenai kegunaannya. Kegunaan dari produknya itu apa, kayak gitu ya. Nah setelah itu kelebihan produknya, jadi kegunaan ini misalnya gini, seperti ini. Produknya ini cocoknya dipakai untuk acara formal ataupun acara kasual kayak gitu. Kalau misalnya kelebihan dari segi bahan, dari segi cutting, dari segi model ataupun yang lainnya, gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu setelah itu spesifikasi produk itu penting Bapak Ibu. Jadi spesifikasi produk ini seperti misalnya kalau ukuran M berarti itu lingkar dadanya berapa, panjang bajunya berapa. Kalau produk makanan berarti berat bersih, lalu info kadaluarsa gitu ya. Dan kalau ada sertifikat BPOM ataupun yang lainnya boleh dikasih tahu kayak gitu. Dan juga cara perawatan, kalau makanan cara penyajian gitu ya. Dan juga sebenarnya keunggulan berbelanja di toko Bapak Ibu apa aja nih. Dan juga kalimat-kalimat call to action. Misalnya, ayo beli produk ini mumpung sedang ada promo ataupun jangan sampai kehabisan. Nah, itu adalah sebenarnya kalimat-kalimat call to action. Mungkin nanti kita akan membahas lagi nih mengenai lebih ke gaya bahasanya. Kalau gaya bahasa ada yang fokusnya ini untuk lebih ke masuk ke hatinya. Nah, berarti kalau ke hatinya itu berarti untuk meningkatkan dari segi emosional gitu ya. Nah, ini bisa cocok untuk produk-produk kecantikan. Ada yang mungkin fokusnya ini produknya ke informatif. Nah, menjelaskan produk-produk yang ataupun informasi-informasi yang ada di dalam produknya. Fokusnya contohnya cocoknya untuk produk-produk herbal ataupun produk makanan. Itu juga beda nih. Bahasanya pun nanti ada juga gitu ya Bapak Ibu. Gitu. Jadi seperti itu sih sebenarnya. Oke, baik Kak. Ada pertanyaan lagi nih Kak yang kedua kalau gitu. Dari Alin. Pertanyaannya untuk pembuatan konten kira-kira apa aja sih yang dibutuhkan orang-orang bisa masuk FYP di TikTok? Gimana ya caranya? Kayaknya susah gitu, Kak. Gimana tuh, Kak? Kalau untuk konten. Untuk masuk apa tadi? Boleh bingung kayaknya ini kan. Untuk pembuatan konten, apa aja sih yang dibutuhkan
seperti contohnya orang-orang itu bisa masuk ke FYP di TikTok itu gimana caranya, karena kan susah gitu. Nah mungkin di sini Kak Alin mempertanyakan bagaimana sih untuk pembuatan konten itu sendiri gitu, mungkin lebih ke ide gitu, kayak gitunya sih Kak. Oke, sebenarnya kalau konten itu kuncinya itu ATM. Jadi amati dari kompetitor sebenarnya ngeliatnya bikin kontennya seperti apa gitu ya. Lalu habis itu kita bisa tiru nih, gitu. Kita bisa tiru dan juga kita bisa modifikasi sesuaikan dengan produk kita dan juga kita tonjolin lagi kelebihan produk kita sebenarnya seperti apa. Nah, jadi coba Bapak Ibu juga bisa terapkan ATM ini sebenarnya. Karena kalau misalnya untuk pembuatan konten gitu ya, karena kalau dari Shopee sendiri kita kan fokusnya memang berjualannya online ya untuk edukasinya ya. Jadi kalau pembuatan konten ini sebenarnya kita nanti kalau di kita sendiri kita ada kelas tentang copywriting, ada kelas tentang foto produk juga gitu ya. Nah mungkin karena kita keterbatasan waktu nih Bapak Ibu nih, gitu ya. Nah nanti untuk Bapak Ibu yang minat nanti bisa kita ajarkan mengenai foto produk seperti apa. Cuma kalau menurut saya sebenarnya kita bisa banyak kok sebenarnya dapat inspirasi di sosial media seperti Instagram ataupun di TikTok gitu ya. Nah ini sebenarnya juga bisa jadi referensi untuk kita semua. Gitu. Oke, siap. Kalau gitu ada lagi nih Kak, kita masuk ke pertanyaan ketiga nih Kak. Jadi dari Suryana, pertanyaannya, untuk program ekspor Shopee, ini gimana sih alurnya? Saya mau salurin reseller saya hingga Singapura, Belanda, Australia. Jadi bagaimana tuh Kak untuk permasalahan ekspor Shopee? Kalau untuk ekspor Shopee sendiri, seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa kita saat ini membuka untuk channel penjualannya ini di 3 negara yang memang punya, yang ada Shopee-nya gitu ya, beroperasi juga. Nah ini ada 3 negara, ada Singapura, Filipina, dan juga Malaysia. Kenapa? Karena memang permintaan produk-produk Indonesia sangat besar ya, gitu ya, baik dari produk lokal, dari masyarakat lokal yang ada di sana dan juga masyarakat Indonesia yang bekerja di sana gitu. Jadi kita lihatnya pasarnya dulu nih seperti itu. Sistemnya ini undangan langsung dari Shopee. Jadi biasanya kita ada waktu-waktu tertentu itu biasanya ada di notifikasi ataupun di halaman penjual yang ada di aplikasi Shopee. Nah, setelah itu nanti biasanya Bapak Ibu pastinya kita akan lihat yang kita undang itu, kita akan lihat dari segi performa tokonya, produknya apakah apa tidak, kita pasti akan kurasi terlebih dahulu. Nah, nanti undangannya akan kita kasih, Bapak Ibu nanti bisa menominasikan produk Bapak Ibu. Setelah itu, nanti dari pihak Shopee, kita akan kurasi dari segi produk dan juga dari segi administratif. Nah, kalau misalnya sudah, nanti produk Bapak Ibu akan muncul di halaman Shopee yang ada di Malaysia, Singapura, atau Filipina. Nanti untuk pengirimannya, Bapak Ibu tinggal mengirim produknya aja ke yang ada di Jakarta, nanti lalu untuk pengirimannya, untuk ekspornya, ini semua ditanggung oleh tim Shopee. Gitu, untuk ke negara masing-masing. Seperti itu sih. Oke, jadi masih ada harapan nih ya buat teman-teman untuk berjualan ekspor gitu ya Kak ya? Iya, pastinya. Nah, ada pertanyaan lagi nih Kak. Gimana sih cara mulai jualan di marketplace biar bisa pecah telur karena sudah buka toko tapi nggak ada penjualan yang masuk gitu. Ini kayak sepertinya pertanyaan dari kebanyakan seller-seller gitu, Kak. Oke. Nah, kalau dari kita ada tips and trik sedikit nih untuk Bapak Ibu yang misalnya mau berjualan online ya, ataupun baru mau berjualan. Ini saya izin share screen. Nah, kalau dari kita sendiri, nah ini kita punya tips and tricks. Nah, ini berdasarkan KPI. Nah, cuma KPI-nya beda nih Bapak Ibu. Biasanya kan Komisi Penyiaran Indonesia. Kalau ini kita lihatnya adalah dari kontennya dulu, lalu promosi, dan juga interaksi. Pertama yang harus Bapak Ibu lakukan memang membuat konten. Gitu ya. Sebelum memang kalau kita memang harus sabar dulu untuk membuat kontennya. Pertama adalah variasi produk. Jadi kalau di Shopee, minimum untuk toko baru ya, yang baru berjualan, itu produknya minimum berapa sih agar orang itu tertarik gitu ya untuk belanja di toko Bapak Ibu. Itu minimum tuh 5 produk. Kalau misalnya produk Bapak Ibu cuma jualannya produk makanan, boleh coba reseller produk makanan yang lain. Atau bisa dibikin bundling produk, bisa dibikin produk paketan, misalnya seperti itu, untuk memperbanyak variasi produknya. Misalnya saya beli kerupuk isi satuan, saya jualnya, lalu ada yang saya bikin isi sedang, isi kecil, isi besar, saya upload lagi, atau enggak saya bikin paket isi 4, isi 5, atau enggak isi 10. Itu juga bisa, gitu ya.
Jadi perbanyak variasi produk. Misalnya ada yang tanya, Mas Rifa boleh nggak kalau saya jualan beberapa kategori produk dalam satu toko? Nggak masalah sebenarnya. Kalau misalnya Bapak Ibu memang mau seperti itu untuk produknya banyak dulu nih. Tapi saya sarankan kalau mau menjual beberapa kategori produk, kalau bisa sama gitu ya, tipe calon pembelinya. Misalnya contoh, saya jualan baju bayi atau enggak baju anak. Habis itu saya jualan peralatan bayi juga, atau enggak saya jualan peralatan bayi, sama saya jualan mungkin satu lagi adalah susu, ataupun saya jualan produk-produk yang lebih sifatnya itu ke ibu, itu juga nggak masalah. Misalnya kayak daster ataupun yang lainnya ditambahin, itu masih nggak masalah. Karena kenapa? Karena calon pembelinya adalah ibu-ibu rumah tangga juga gitu. Nah ini bisa jadi nih untuk Bapak Ibu semua. Jadi coba kalau mau jualan beberapa kategori produk, dilihat tipe pembelinya gitu ya. Kalau bisa disamakan. Setelah itu foto produknya harus jelas dan menarik. Nah, jadi kalau di Shopee itu minimum satu produk itu bisa upload paling banyak itu 8 foto ataupun video. Untuk video bisa 1 menit gitu ya. Nah video ini bisa nih video simple aja. Video yang menunjukkan detail produk, tampak depan, tampak samping, atau enggak mungkin video pada saat produknya disajikan, kalau produk-produk makanan gitu ya. Ataupun pada saat penyajiannya seperti apa. Nah, minimum satu produk itu diupload minimum banget sebenarnya 4-5 foto untuk setiap produknya. Kadang para UMKM ini berjualan di Shopee, produknya cuma 1, produknya cuma 2. Jadi orang tuh nggak yakin kalau mau beli produknya di toko Bapak Ibu. Ada juga deskripsi produk juga nih. Nah ini harus jelas dan juga detail. Kenapa? Karena deskripsi produk ini berguna untuk meyakinkan untuk para calon pembeli. Dia udah tertarik dari segi foto, dari segi tampilan toko. Nah setelah itu dia akan lihat juga dari deskripsinya. Deskripsi yang jelas itu seenggaknya memberi informasi kalau kita benar-benar berjualan. Setelah itu konten yang harus diperhatikan adalah tampilan toko. Karena kalau di Shopee, dia habis lihat produknya, dia akan lihat tampilan tokonya. Baru setelah itu dia akan lihat diskonnya, gitu ya. Nah, kalau tampilan tokonya tidak menarik atau enggak tampilan tokonya kosong, orang itu makin ragu apakah mau berjualan atau enggak. Jadi kalau bisa diisi deskripsi toko dan juga banner tokonya. Setelah itu masuk ke promosi, bisa daftar ke program gratis ongkir, lalu bisa pakai promo toko ataupun voucher, dan juga menggunakan iklan gratis dari Shopee, yaitu adalah fitur naikkan produk. Ini 4 jam sekali, kita bisa naikkan produk kita, 5 produk, 4 jam sekali, nanti produknya akan muncul di halaman terbaru, di kolom pencarian. Nah, setelah itu, baru nih kalau udah promosi dan kontennya udah jadi, fokuslah ke interaksi. Bisa share ke sosial media, saran saya adalah Bapak Ibu bisa buat voucher. Nah, ini nanti kode vouchernya bisa kita share satu ke sosial media, bisa satu lagi kita share lagi ke Shopee Live ataupun Shopee Feed gitu ya. Karena kalau Shopee Feed dan Shopee Live yang akan lihat adalah followers kita dan juga ke broadcast chat. Nah, ini kita bisa share nih gitu. Jadi sambil kita share informasi, bisa sambil kita share juga kalau akan lebih bagus kalau ditunjang dengan promo toko ataupun voucher. Gitu. Kalau Shopee Chat bisa ke orang yang udah masukin produk kita ke keranjang, orang yang udah pernah beli produk kita, ataupun ke followers kita juga. Nah, semoga ini bisa juga jadi referensi untuk Bapak Ibu semua ya. Gitu. Oke, ada lagi? Oke, mungkin ini ada pertanyaan terakhir sih Kak. Apakah dengan bermodal HP bisa berjualan di Shopee tanpa harus memakai laptop, Kak Rifa? Gitu. Oke, sebenarnya bisa kok, karena kalau di Shopee sendiri itu kita untuk sharingnya pun, untuk misalnya transaksi pun sebenarnya semua dilakukan bisa lewat handphone. Jadi untuk transaksi, proses pesanan juga ataupun penarikan uang itu sebenarnya bisa dilakukan di aplikasi. Jadi untuk Bapak Ibu jangan takut karena sebenarnya bisa untuk melalui aplikasi gitu ya. Nah paling kalau dari saya mengingatkan lagi nih, kalau Bapak Ibu kalau mau ikut kelasnya. Nah, ini mungkin bisa masuk ke linknya, itu di bit.ly/Shopee 26. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke, mungkin kalau ada yang mau bertanya langsung lewat voice, lewat suara juga nggak apa-apa kok. Mungkin kita bisa kasih ya Monica ya, 1 atau 2 pertanyaan juga boleh. Silakan Bapak, Ibu, atau teman-teman UMKM yang lain jika ingin bertanya langsung. Apakah boleh raise hand aja Bapak Ibu, jangan malu-malu untuk bertanya ya. Iya. 1 pertanyaan aja mungkin ya Kak ya, karena waktu
kita juga terbatas ya Kak. Iya, boleh. Sepertinya belum ada nih Kak ya. Oh ya belum ada ya. Oke, nggak apa-apa kalau kayak gitu. Ya, nggak apa-apa Kak. Kalau kayak gitu saya nih Kak yang mau nanya. Boleh. Nah, gimana Kak? Tadi kan sudah menjelaskan nih cara-caranya, brandingnya seperti apa begitu. Nah, kesalahan umum dalam berjualan secara online apa nih Kak? Kakak kira-kira ada nggak nih Kak kesalahan umum nih yang paling mendasar untuk berjualan secara online? Biasanya kurang konten. Jadi kita tuh nggak tahu nih Bapak Ibu tuh benar-benar berjualan atau enggak. Biasanya udah posting upload di Shopee produknya, tapi fotonya cuma satu, fotonya cuma dua, deskripsinya sedikit banget, tanpa ada kata sapaan, tanpa menjelaskan spesifikasi produknya. Jadi akhirnya itu kita jadi ragu nih. Nah itu mulai dari hal-hal pertama sih seperti itu. Jadi mohon dari segi kontennya itu benar-benar serius untuk mengembangkan kontennya nih Bapak Ibu gitu ya. Misalnya tadi ada yang kurang dari segi foto, ada yang kurang mungkin dari segi interaksi, dari segi deskripsi. Nah ini juga sebenarnya sangat penting Bapak Ibu. Jadi coba untuk dari kontennya dulu nih. Udah benar nih tampilan produknya, tapi tampilan tokonya kurang. Nah tampilan tokonya ini misalnya nggak ada banner toko, nggak ada deskripsi toko. Jadi orang nggak tahu nih apakah Bapak Ibu itu benar-benar mau jualan atau enggak. Atau enggak misalnya dari segi servis. Nah kadang-kadang juga Bapak Ibu kalau misalnya dapat penilaian yang buruk itu ataupun mungkin ada chat aja mungkin dari simpel ada chat kadang nggak dibalas atau nggak dibalasnya lama. Kalau bisa kalau di Shopee kalau jualan chatnya dibalas dalam jangka waktu 12 jam. Paling lama banget sebelum tidur kalau bisa balas chat dulu gitu ya. Nah, seperti itu biasanya. Nah, jadi kalau bisa dibalas chatnya, kalau ada komplain ditanyain sebenarnya kenapa nih? Kenapa mereka komplain? Kalau misalnya bisa apa yang bisa kita bantu biar mereka mau nih untuk menghilangkan penilaian buruknya mereka. Biasanya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi coba untuk Bapak Ibu menerapkan hal-hal seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Kak Rifa. Mungkin teman-teman di sini ada lagi yang ingin bertanya. Boleh. Iya. Satu, nggak ada satu. Kayak ini ada di chat atau mau di chat? Oke, oh ya di chat. Ya, Ibu Salmiah ya. Ibu Salmiah, oke. Mas Rifa, saya kan produknya sistem PO tuh. Apakah bisa berjualan di Shopee? Karena saya biasa bikin kalau ada orderan. Oke, kalau Bu Salmiah menurut saya, nah ini kalau dari kita sendiri, sebenarnya kalau dari Shopee sendiri, untuk produknya itu kalau produk PO bisa, karena kalau di Shopee sendiri itu produk PO-nya itu mungkin saya akan jelaskan dulu ya. Kalau ada pesanan kalau di Shopee kita punya waktu pengemasan namanya. Jadi waktu pengemasan ini adalah waktu untuk kita mempersiapkan produk kita, nge-packing produk kita sampai kita kirim nih produknya itu ke pihak agen logistik. Nah itu tuh ada 2 hari nih Bu Salmiah. Kalau misalnya Bu Salmiah memang produksi setiap hari, kalau misalnya ada orderan kayak gitu ya. Nah setelah itu misalnya Bu Salmiah dalam jangka waktu 2 hari produknya masih akan bisa dibuat gitu ya. Karena kalau produk makanan kan biasanya kalau ada pesanan langsung dibuat gitu ya. Nah kalau di Shopee kita punya jangka waktu 2 hari gitu. Nah jadi Bapak Ibu sebenarnya nggak perlu mengaktifkan fitur PO. Cuma kalau di atas 2 hari di Shopee kita punya fitur PO-nya itu adalah minimum 7 hari, maksimum 15 hari kerja. Kalau misalnya mau dikirim sebelum 7 hari, nggak masalah juga. Gitu Bapak Ibu. Jadi minimum 7 hari, maksimum 15 hari. Gitu ya, seperti itu. Kalau ada dari Bu Suryana, kalau bisa nggak nama produk jenis frozen food? Boleh banget kok, nggak masalah. Gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Rifa sudah menjawab ya. Tadi pertanyaannya juga sudah cukup banyak ya Kak ya. Semoga pertanyaan-pertanyaannya mewakili semua kebingungan dari teman-teman UMKM. Sebelumnya saya mau mengingatkan lagi nih buat teman-teman, jangan lupa dipakai background-nya yang sudah di-share di WhatsApp grup ya, agar nanti kita bisa buat foto dan juga teman-teman jangan lupa untuk share webinar ini di Instagram story-nya dan tag @aturtoko.id dengan postingan yang menarik. Nanti akan ada undian nih, kira-kira pemenangnya siapa nih yang bisa mendapatkan hadiah dari Atur Toko, begitu. Oke, kalau dari penjelasan Kak Rifa tadi, materi dan tanya jawabnya bisa kita review ya dari acara ini bahwa memang
keuntungan dari berjualan online itu nantinya bisa mengurangi kegiatan di luar pasar dan juga kontak dengan orang lain gitu. Dan nanti juga bisa menjangkau pembeli baru dan menambah pendapatan baru. Begitu. Dan teman-teman juga jangan lupa jika ingin mengikuti bimbel dari Shopee itu bisa banget diklik nanti linknya. Nanti saya juga akan memberikan tanya-tanya juga ke teman saya, rekan saya Mas Ibrahim, di situ juga bisa ditanyakan begitu. Dan dari hasil materi ini juga ternyata memang selama pandemi ini semakin banyak ya yang berjualan secara online gitu. Jadi teman-teman di sini jangan mau kalah nih, kita harus tetap bertahan agar nantinya produknya juga bisa jadi lebih laris gitu. Oke, dan jangan lupa juga untuk tren-tren marketing yang harus kita update gitu ya. Kita juga harus paham dengan tren-tren sekarang ini begitu. Begitu ya Kak Rifa ya? Betul. Oke. Betul sekali. Siap. Oke, mungkin sebelum saya mengakhiri, bisa nih teman-teman di-on-in dulu kameranya. Kita foto bareng ya, untuk di-upload nih di story nih. Nah, kayak gitu kan cakep nih. Kelihatan semua mukanya ya Kak ya. Iya, ya, boleh Bapak Ibu. Mungkin Kalau misal nanti ada mau bertanya, boleh bertanya lagi ya. Mungkin kalau Bapak Ibu ada kesulitan dalam masuk ke grupnya, saya kasih nomor saya aja. Nanti bisa langsung hubungi saya. Oke, di kolom chat room ya Kak ya. Sambil nanti ya. Oke, kalau sudah ready atau sebelumnya semuanya nih? Iya, sepertinya saya pantau sih sudah banyak sudah ada yang mulai masukin ya. videonya nih ya, sudah nyalain videonya ya. Iya. Oke. Mungkin dari panitia atur toko sudah siap. Bisa kalau kita foto bareng gitu ya. Udah ya. Oke, sudah selesai nih fotonya nih. Jadi sampailah kita di penghujung acara. Nah, ke depannya dalam berbisnis secara online pasti akan nanti menemukan banyak, ada juga sulit mungkin mengikuti promo, iklan, seperti itu, dan banyak-banyak hal lainnya yang mungkin tidak bisa kita tuntaskan sendiri gitu ya. Seperti yang sudah disampaikan Kak, nah mungkin Kak Rifa memang memberikan paparannya dari Shopee gitu ya, dari e-commerce Shopee. Nah, tetapi teman-teman UMKM di sini jangan lupa untuk mengoptimalisasikan pasar online-nya gitu ya, seperti di Tokopedia, Blibli gitu, dan Shopee-nya juga jangan lupa. Jadi teman-teman di sini tidak usah khawatir karena disitulah peran atur toko, yaitu kita akan membantu untuk memudahkan UMKM untuk berjualan online gitu di berbagai marketplace. Jika memang ingin tahu lebih lanjut mengenai program dan servis kami untuk UMKM Indonesia, bisa langsung nanti hubungi Mas Ibrahim di WhatsApp group bisa juga. Atau mungkin Mas Ibrahim saat ini bisa menjelaskan juga Mas, kira-kira servis kita tuh dari atur toko apa aja sih? Oke. Halo teman-teman semuanya. Halo. Perkenalkan aku Ibrahim dari Atur Toko, dan di sini sedikit menjelaskan sih dari servis yang kita bawa untuk Atur Toko sendiri. Itu kita connecting dashboard dari berbagai macam marketplace di Indonesia yang mana memudahkan teman-teman UMKM di sini untuk berjualan hanya dalam satu dashboard. Dan dashboard tersebut menghubungkan Tokopedia, Shopee, Blibli, Lazada, dan sebagainya. Dan dari dashboard tersebut juga kita nggak perlu ribet-ribet lagi untuk update stok ketika ada penjualan di salah satu marketplace. Jadi cukup dengan satu dashboard atur toko, semuanya bisa terhubung dan lebih mudah untuk berjualan teman-teman secara online. Selain itu, kita juga di sini menawarkan jasa yaitu brand management, yang mana membantu teman-teman UMKM di sini untuk membangun brandnya masing-masing agar lebih baik, lebih terpampang, dan juga meningkatkan penjualan secara online.
seperti itu. Dan kita juga bantu juga untuk jasa sosial media manajemen, yang mana dari segi konten dan juga branding di sosial media masing-masing itu bisa optimal seperti itu. Nanti kalau misalkan memang teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut dan ingin join dari berbagai jasa atur toko itu sendiri, boleh di personal chat ataupun melalui grup yang tersedia di link aku bagiin di chat tadi sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ibrahim. Oke, jadi memang tim atur toko nanti bisa juga nih membantu untuk membranding dan membentuk konten juga untuk tokonya teman-teman. Nah, di sini atur toko juga akan membantu untuk mengeksekusi toko teman-teman di Shopee-nya, di Tokopedia, di Blibli-nya, dan marketplace lainnya begitu. Nah, harapannya kita semua bisa sukses bersama ya dan membantu mewujudkan pertahanan bisnis di era pandemi ini. Oke, kurang lebihnya apakah tim atur toko tadi sudah sempat memfoto ya? Sudah bagus ya fotonya? Oke, boleh ternyata diulang ulang lagi karena teman-teman. Belum semuanya masuk menggunakan background. Boleh ditekan dulu backgroundnya teman-teman. Kalau gitu kita ulang ya sesi foto. Aku yang hitung. Ya. Oke, mungkin teman-teman yang belum nyalain dulu nyalain kameranya dulu ya teman-teman. Pasang backgroundnya ya. Pasang backgroundnya biar kelihatan semua, oke? Ya. Nah, ya. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Senyum semuanya. Boleh pakai gaya Shopee, kalau gaya Shopee gaya kayak gini. Boleh ya? Boleh. Boleh dari Shopee tuh, boleh. Apa tuh Kak? Apa tuh? Ini ya? Gayanya Sarangeo, gayanya cuan juga. Oke, boleh. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mantap semuanya. Mantap. Oke. Terima kasih. Nanti boleh di-share juga foto-fotonya buat webinar share session hari ini. Jangan lupa juga untuk di-tag ke aturtoko.id ya teman-teman di Instagram karena ada giveaway dari Atur Toko nanti. Yap, betul banget nih. Nanti giveaway-nya itu sangat bermanfaat loh buat mengembangkan toko teman-teman. Jadi jangan lupa ikutan ya giveaway kita. Oke, kurang lebihnya saya minta maaf jika ada salah kata dan ucap. Terima kasih kepada Karifa dan teman-teman UMKM yang sudah meluangkan waktu dalam acara Atur Toko Sharing Session yang ketiga ini. Iya, semoga manfaatnya sampai dan dapat diterapkan di bisnis Anda ya. Akhir kata, sampai jumpa di sharing session berikutnya. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Monica dan juga tim Atur Toko. Terima kasih Karifa. Thank you semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih. Jangan lupa Shopee dan Dadah, terima kasih. Yep, terima kasih Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Rizal, terima kasih Kak Salsabila, terima kasih Bu Mulyada, terima kasih Bu Santi, terima kasih Kak Gari, terima kasih Bu Feni, terima kasih Bu Dewi, terima kasih Bu Farisya, terima kasih Bu Ani, terima kasih Bu Feni, halo Ibu Feni, halo. Terima kasih Fakih. Halo Ibu. Terima kasih Ibu Sofiani. Ya, saya pamit undur diri. Terima kasih. Itu kirim udah digaramin lagi belum, Om? buat
satu lagi. Full apa setengah? Sendok full apa setengah? Gimana caranya?